Halo, apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar. Ayo, bikin apa dulu? Oke, saya isi nomor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga para peserta kejuaraan. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Baik. Ya baik. Kok di mute? Mbak. Jadi, Wah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? pinter-pinter kita melihat data. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Kita bunyikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita sapa dulu yuk. Selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak Yudiarto Pramudia selaku Kepala Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul walaupun secara virtual di acara Kejora, Kenali dan Jelajah Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, pertama-tama kakak mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama kakak Ulfiana dan ada teman-teman panitia atau kakak-kakak panitia. Yang pertama ada Kak Ardi sebagai operator teleskop dan ada Kak Cinta sebagai pemandu workshop nanti. Nah, nanti ada Bapak Yudi yang akan memandu dalam pengamatan matahari. Nah, Kavia izin untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pengamatan matahari, keempat materi dan workshop astronomi, kelima ada pengumuman, keenam ada foto bersama, dan ketujuh ada penutup. Yuk adik-adik, yuk kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya itu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi selaku Kepala Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih kepada Kak Via tadi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di seluruh penjuru Indonesia. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu pagi ini. Cerah. Hari Rabu tanggal 7 bulan 7 tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua sehat selalu. Dan ada baiknya kita juga terus berdoa, berusaha untuk hidup sehat. Sekaligus juga sekali bisa berjemur. Nah, untuk menambah imun, nambah vitamin D gitu kan katanya. Nah, nanti kalau berjemur kita akan melihat berjemur di bawah sinar matahari dan nanti akan kita jelajahi ataupun kenali matahari dengan menggunakan teleskop yang ada di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan itu terbuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk
mahasiswa, dosen, dan karyawan UAD saja, tapi juga umum, bahkan dari luar DIY pun silakan datang. Tapi kalau untuk kali ini ya agak susah ya, karena ada batasannya, karena ada pandemi. Nanti kalau sudah berkurang pandeminya, udah hilang, silakan untuk datang. Tapi silakan cek selalu, nanti akan ada banyak acara-acara seperti ini. Silakan nanti bisa gabung, baik secara pribadi ini maupun bareng-bareng dengan sekolahnya. Jadi nanti minggu depan ya adik-adik semuanya kembali ke sekolah, bisa bilang ke gurunya, yuk lihat bintang, lihat matahari, itu bisa. Nanti kita bisa bareng-bareng melihat dengan menggunakan teleskop yang ada di UAD, di Observatorium Angkasa Dahlan. Jadi nanti silakan update terus kabar dari kami. Nanti dibantu oleh ibu bapak guru ataupun atau orang tuanya. Jadi itu nanti langsung nanti akan saya pandu bersama teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa yang akan memandu untuk pengamatan, tidak hanya pengamatan tapi juga ada workshopnya. Workshopnya apa? Dan tentunya sudah diberikan bahan-bahannya, tapi nanti akan kita kerjakan secara lebih menyenangkan, lebih intensif karena dipandu oleh kakak-kakak yang antusias untuk bertemu dengan adik-adik semua. Terima kasih juga untuk ibu bapak yang telah membantu untuk mendaftarkan putra-putrinya. Terima kasih kerjasamanya. Ada banyak sekali di sini, ada hampir menyentuh angka 40 yang hadir dalam ruang virtual ini. Nah, kalau ini umpamanya datang 40 di pandemi di observatorium ini ya lumayan banyak, penuh sekali ya. Jadi ini sangat menyenangkan bisa kembali bertemu, ini berkabar dalam masa pandemi ini sangat-sangat menyenangkan karena kita dapat mengetahui kabar sehatnya teman-teman semua dari berbagai penjuru. Terima kasih untuk adik-adik semua, dan saya kembalikan ke MC ataupun moderator Kak Via. Monggo Kak Via. Terima kasih Bapak. Di mana nih? Ya, udah kenalkan sama Bapak yang nanti akan memandu di pengamatan matahari. Oke, adik-adik semua dan peserta, langsung kita masuk ke acara pengamatan matahari yang akan langsung dipandu oleh Bapak Yudi. Monggo Pak, silahkan saya serahkan sepenuhnya acara pengamatan kepada Bapak. Baik, kita langsung saja ya, karena cepat. Nah, karena biasanya mendungnya akan datang bentar lagi. Tapi kita akan menuju ke lokasi observatorium, tapi sebelumnya ya saya ajak jalan-jalan dulu, karena kan judulnya Kejora, Kejali dan Jelajahi. Jadi kita akan menjelajahi meskipun virtual. Jadi kalau terlihat di saya di sini, yaitu di sebuah dinding ruangan, ini adalah ruang bengkel atau ruang workshop. Jadi ruangan ini gunanya untuk kami melakukan persiapan, jadi bikin alat di sini, buat alat di sini, memperbaiki alat pun juga di sini. Dan ini juga pernah datangnya oleh Bapak Kepala Lapan, Bapak Dr. Thomas Jamaluddin. Jadi mengapresiasi apa yang ada di Observatorium UAD. Dan tadi kan ada Kak Via sebenarnya ada di ruangan ini juga. Nah itu dia. Jadi ini ruangannya. Jadi kalau melihat ruangannya seperti ini, jadi ada banyak alat-alat. Jadi lumayan agak sedikit ke sana kemari ya peletakan alatnya karena ini ruang bengkel gitu ya. Jadi kita akan coba jalan seterusnya. Dan kita akan lanjut ke jalan-jalan ke ruang yang disebut dengan ruang galeri. Dan di ruang galeri ini meskipun masih minim, sudah ada beberapa alat untuk bisa digunakan sebagai alat peraga ataupun alat untuk melihat benda-benda langit. Jadi ini ada rubuk mujaya, dan ini ada model teleskop. Teleskop di sini khusus untuk teman-teman yang tunanetra. Kemudian ini ada planetarium khusus juga untuk teman-teman tunanetra. Kalau sana coba bisa lihat kota Jogja ya. Karena kami di lantai 10. Nah, kemudian di sini ada alat-alat peraga lainnya, model gerhana, bola langit, model bola langit juga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ruang galeri. Jadi nanti silakan kalau seumpama nanti sudah bisa kunjungan secara fisik, datang dan mencoba alat-alat yang kami
punya di Observatorium Tasama Dahlan. Kalau ingin selfie juga bisa. Di sini ada tulisannya Observatorium UAD. Nah, bisa terlihat di situ. Nah, ini ada beberapa poster. Ada juga foto booth. Ada foto booth. Ada beberapa poster lagi. Dan ini ruang untuk display, ruang untuk memperagakan alat-alat astronominya. Nah, kita menuju ke ruang yang utama, yaitu ruang kendali. Tapi mungkin bisa dilihat di sini ada gambar-gambar rasi bintang yang bisa dilihat. Oke, meskipun ini close harusnya open ya. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kita di ruang kendali. Di ruang kendali ini gunanya untuk bisa mengendalikan alat-alat yang ada di observatorium. Nah, terlihat suasananya. Dan di sini nanti ada Kak Cinta yang akan ke workshop nanti di sesi yang kedua ini. Oke, di situ kita akan melihat juga ini ada tempat souvenir. Jadi yang ingin kaos, ingin gantungan kunci dan lain sebagainya, silakan nanti bisa menghubungi kami. Nah, ini Andromeda Store namanya. Ini teleskop-teleskop yang ada di observatorium. Ini masih kecil-kecil. Kita akan melihat teleskop yang lebih besar yang ada di atas. Yuk kita jalan ke atas. Nah, ini tangga menuju kubah. Tentunya akan naik. Jadi kita sudah di lantai 10, kemudian naik ke lantai 11. Oke, kita sudah sampai lantai 11, tapi ini bukan yang di area kubah utamanya, ini masih di bawahnya. Tapi terlihat di sini ada beberapa tripod dan mounting teleskop. Oke. Di sini, dan kalau ingin melihat luar sedikit, nah, di situ sebenarnya kita akan bisa keluar dan melihat langit secara luas, secara bebas. Dan nanti kita akan menuju ke anjungan Taman Angkasa di lantai 11,5. Tapi kita akan menuju ke kubah. Oke. Nah, ini kita menuju kubah. Terlihat kan kubahnya terbuka. Kubah ini diameternya 5 meter. Terlihat kubahnya. Dan di dalam kubah ada teleskop utamanya. Teleskop plane wave seperti ini. Nah, teleskop plane wave diameternya, besarnya, ini sekitar 40 cm. Nah, besar sekali ya, tuh kalau ini lihat. Nah, sedangkan yang di sebelahnya itu ada teleskop yang lebih kecil. Matahari. Jadi ini gambaran dari observatorium di UAD. Terlihat ada teleskop utamanya. Dan kita akan menuju ke Kak Ardi yang akan membantu kita semua melihat bagaimana sih matahari tersebut. Ya, jadi terlihat teman-teman melihat ada 2 layar di situ, yaitu itu ada matahari. Jadi terlihat di situ ada matahari yang kita lihat berwarna putih lingkaran tersebut. Nah, bisa digerak-gerakkan oleh yang operatornya. Nah, itu bisa melihat. Jadi coba lihat hanya dengan memencet-mencet gitu aja ya, sebenarnya ya, bisa mengarahkan ke arah matahari. Bisa gerak-gerakan itu pakai komputer. Jadi itu pentingnya belajar komputer. Nah, belajar komputer. Jadi astronomi pun juga perlu untuk belajar
komputer. Nah, di situ kita akan melihat matahari. Nah, matahari itu adalah bintang yang berada di tata surya kita. Dan tata surya kita yang ukurannya besar sekali ya. Jadi diameternya aja sekitar hampir 110 atau 109 kali diameternya bumi. Oh, besar sekali. Ya ini adalah yang sangat besar dan masanya pun juga sangat besar ya, sekitar 330 kali masanya bumi. Jadi sangat-sangat masif, besar sekali gitu. Nah, saking besar gitu ya meskipun besar segitu, teman kalau kita lihat tidak terlalu besar kalau dilihat dari bumi. Tidak terlalu besar terlihat dari bumi karena jaraknya jauh, jaraknya 150 juta kilometer. Hello, ini kenapa tidak ada suaranya ya? Yes. Oke. Apakah terdengar juga? Ya. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar lagi? Sudah terdengar. Oke, ya. Jadi jaraknya 150 juta kilometer. Nah, kalau seumpama mendengar sekarang ada alasan orang-orang bilang kok cuacanya dingin, merasakan cuacanya dingin enggak? Merasakan ya? Nah, ada orang yang bilang, "No, itu karena sekarang mataharinya jauh dari bumi." Ya, memang tanggal 6 Juli atau beberapa hari yang lalu memang matahari itu berada pada jarak yang relatif jauh dari rata-ratanya dibandingkan rata-ratanya. Jadi orbitnya, nah ini mungkin tidak belum semuanya mengetahui. Nah, adik-adik semua bahwa matahari itu ada di tadi kan di tengah tata surya dan bumi itu mengelilingi matahari, tapi lintasan mengelilingnya tidak lingkaran. Tidak lingkaran sempurna. Oke, agak lonjong. Nah, karena agak lonjong berarti ada kalanya bumi itu jauh dari matahari. Tapi ada kalanya bumi itu mendekat. Jadi jarak 150 juta yang terjauhnya sekitar 152 juta kilometer. Atau yang jarak terdekatnya sekitar 147 juta kilometer. Jadi memang nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar jaraknya. Sehingga alasan kenapa kok sekarang itu relatif dingin itu tidak terlalu diakibatkan oleh jarak yang mendekat ataupun menjauh tersebut. Jadi itu hanya pengaruh atmosfer, ada pengaruh dari cuaca saja. Jadi tidak pengaruh dari astronominya. Nah, ini sudah 150 juta kilometer. Nah, ini nanti kita masih melihat kan gambar matahari. Nah, gambar matahari yang kita lihat tersebut sebenarnya bukan matahari yang sekarang. Wah, menarik. Yaitu matahari kapan? Itu matahari 8 menit yang lalu. Wow. Bukan yang sekarang. Sekarang jam berapa? Jam 9 berapa? 20 berapa itu? Ayo. 9:23 ya toh? 9:23. Nah, 8 menit yang lalu berarti jam berapa? Jam 9 berapa? 15. Jadi jam 9:04. Jadi itu sebenarnya matahari yang kita lihat adalah matahari jam 9:04. 9:15. Kenapa? Karena cahaya matahari yang keluar dari matahari dan sampai ke teleskop ataupun ke mata kita di bumi membutuhkan waktu sekitar 8 menit. 8 menit 19 detik tepatnya. Nah, itu yang dibutuhkannya. Dan kalau kita melihat bintang-bintang di langit yang jaraknya lebih jauh,
tentunya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Ingat, cahaya itu paling cepat. Cahaya apa itu kecepatannya di alam semesta ini, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Pangkat 8 itu artinya nolnya ada 8. Jadi 3 bikin nolnya ada 8. 2, 3, 4, 5, 8 meter per detik. Setiap detiknya kita kedip aja udah menempuh jarak segitu. Nah, jauh. Cepat sekali, tapi masih memerlukan waktu 8 menit. Cahaya matahari masuk ke mata kita. Nah, mataharinya itu sebenarnya di sana tuh. Terlihat tuh mataharinya di itu. Nah, tapi susah untuk kita melihatnya. Nah, ini pentingnya untuk matahari, pengamatan matahari itu ingat nanti kalau punya teleskop di rumah, hati-hati kalau mengamati matahari itu tidak boleh langsung ya. Jadi harus ada alat yang dinamakan filter matahari. Jadi karena cahaya matahari itu sangat terang sekali, maka dibutuhkan filter matahari. Coba dilihat di sini, ini adalah filter mataharinya. Oke, yang filter mataharinya itu yang warna yang di tengah itu, yang warna hitam itu. Nah, kalau yang warna kardusnya itu warna bingkainya ya, itu membuat sendiri bingkainya. Tapi kalau filter matahari itu harus khusus pabrikan, nggak boleh sembarangan. Karena kita harus melindungi mata kita. Oke, nah itu perlu hati-hati nantinya. Nah, di Wadi juga melengkapi dengan kacamata gerhana atau kacamata untuk melihat matahari. Nah, nanti silakan kalau ingin berminat beli ataupun nanti kalau menang mungkin nanti ada prize ya. Bisa jadi akan kami kirimi. Cuman banyak sekali juga beli tempat lain juga bisa sebenarnya. Oke, jadi itu untuk matahari. Matahari itu ada fenomena-fenomena yang menarik. Ada gerhana, ada sunspot juga. Nah, ini mungkin tadi ada sunspot enggak di situ terlihatnya? Kenapa? Ada. Apakah bisa dilihat atau agak susah? Tuh, coba teman-teman semua, dari semua lihat di layar yang ada gambar mataharinya. Nah, itu mungkin bisa dipandu Anda pakai Pak, itu matahari apa bulan ya? Pakai kursor mungkin. Bisa nggak? Nah, bentar ya. Kelihatan tuh Lihat di situ sunspotnya. bintik matahari sembari Anda Kak Ardi menampilkannya. Bintik matahari itu fenomena yang sementara. Fenomena sementara sebenarnya. Jadi bintik matahari terlihat bintik. Cuman tuh besar sekali, hampir ya bisa lebih besar ataupun sama dengan ukurannya bumi. Bisa bayangkan segitu. Tadi kan matahari itu ukurannya 100. Ini bintiknya itu seukuran bumi. Nah itu kenapa bisa seperti ada bintiknya? Bintik itu warnanya agak Kok nggak ada suaranya? Mute lagi. Nggak ada suaranya. Ya. Ya, bintik matahari itu terlihat menggelap karena memang cahayanya relatif cahayanya apa itu temperaturnya relatif lebih rendah. Jadi temperaturnya di bintik matahari itu sekitar 3000 Kelvin. 3000 Kelvin. Nah, 3000 Kelvin. Nah, nanti mungkin yang di SMP atau SMA bisa belajar apa itu Kelvin, Celcius. Kalau yang sekarang kan Celcius ya. Nah, kita bisa mengkonversi atau mengubah dari Celcius ke Kelvin. Jadi kalau 0 derajat Celcius itu berapa Kelvin? 273. Oke, Kelvin. Nah, itu 273 Kelvin. Nah, sekarang ini suhunya yang di sunspot itu 3000 Kelvin. Bisa bayangkan. Tapi itu kelihatan panas ya. Tapi itu masih relatif lebih rendah daripada permukaan lainnya. Jadi permukaan yang di luar dari sunspot itu, nah itu terlihat kan sunspotnya di garis kuning itu sunspot titik itu aja. Itu 3000 Kelvin suhunya. Nah, suhu sekitar yang warna putih-putih lainnya itu 6000 Kelvin.
Wah, 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin itu kenapa? Banyak orang yang masih menduga-duga kenapa. Tapi salah satu alasannya karena bisa jadi energi yang dari intinya matahari itu nggak bisa keluar semua karena terhalang oleh Mute lagi. Oke, suhunya nggak bisa lebih panas karena terhalang oleh medan magnet yang tinggi. Medan magnet yang tinggi, medan magnet itu sangat-sangat besar. Itu sekitar bisa 0, berapa ya? Bisa mungkin 30 dari Pluto. Besar banget pokoknya, itu jauh lebih tinggi daripada yang di bumi. Bumi itu ya cuma mikro Tesla, yang di matahari itu bisa lebih dari 1 Tesla. Besar banget gitu kan. Medan magnetnya. Nah, kalau dilihat di situ tidak hanya titik yang di kuning aja ya, itu ada kayak nokta-nokta yang hitam-hitam juga, dan itu bukan titik matahari. Itu matahari yang di lingkaran yang kuning itu. Yang lainnya itu karena adanya cacat ataupun kotor-kotornya di alat detektornya, dan itu biasa kalau kameranya itu kan ada kamera HP. Nah, kalau kameranya kotor itu kan ada kotoran-kotorannya itu. Nah, itu nanti bisa dibersihkan. Nah, ini lebih pentingnya kalau kita merawat alat yang kita punya, alat-alat pengamatan yang kita punya. Jadi hati-hati nanti kalau punya teleskop. Nah, ini nanti ibu bapaknya bisa memberikan teleskop, tidak hanya beli saja, tapi juga bisa merawatnya. Nah, itu penting untuk bisa merawat alat-alat yang nanti dibeli. Oke, jadi ini matahari yang terlihat di Observatorium Wade. Nah, ini sangat-sangat besar ya energinya, sebagai salah satu energi yang salah satu yang memang dominan yang berada di bumi, yang diterima di bumi. Jadi ini gambaran dari pengamatan matahari yang ada di Observatorium Wade. Atau mungkin satu dulu pertanyaan sebelum nanti saya close untuk bisa pindah ke workshop. Pertanyaan yang banyak nanti mungkin di terakhir ya. Mungkin yang pertama, yang di sini mungkin satu dulu aja. Ada pertanyaan? Apa? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin masih disimpan untuk nanti ya. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke workshop. Tapi sebelum menuju ke workshop, saya akan kembalikan ke Kak Fia. Silakan Kak Fia. Iya, terima kasih Bapak.